لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Rame edit tak? Billahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli minas sholihin. Dalam Al-Quran dan hadis ada doa yang diawali dengan kalimat Robbana atau Robbi. Ada doa yang diawali dengan kalimat Allahumma. Jadi berdoa dengan Allahumma dan Robbana itu memiliki efek yang berbeda. Assalamualaikum. Kasihan. Pada saat kita berdoa Robbana atina fid dunya hasanah, itu kita akan bisa memahami ketika berdoa Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Nah, jadi Bu, jangan dulu berbicara isi doa. Redaksi menyeru Allah saja itu berbeda. Jadi orang menyeru itu reaksinya berbeda-beda. Ketika kita panggil orang hey, dengan kita panggil orang itu dengan nama yang jelas, itu akan berbeda efeknya. Nah, sehingga berdoa itu tidak bisa seperti yang kita pahami sekedar untuk melafalkan sesuatu. Ya. Malahan beberapa minggu yang lalu saya pernah menerangkan berdoa tidak akan ada efek ke jiwa kalau tidak paham isinya. Kan? Jadi tidak boleh terkecoh dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Arabnya itu doanya tidak dipahami oleh kita. Bisa dipaham nggak Bu? Maksudnya bisa dipaham nggak? Bukan bahasa Arabnya yang salah, tapi kita tidak memahami bahasa itu ketika harus diaminkan doanya. Nah, ketika kita harus mengaminkan doa itu kan harus paham dulu. Ya, harus paham dulu. Lalu ada yang mengatakan
Doa mah di mana-mana juga bagus, betul bagus, tapi sesuai dengan kebutuhan objek tidak, sesuai dengan kebutuhan subjek tidak. Kenapa? Karena berdoa bagi yang Allahumma ajurni fi musibati wa khlufi khairan minha, itu kan bagi kita itu berbeda efeknya ketika orang yang kena musibah mendengar doa itu. Paham Bu ya? Ada orang musibah, kita berdoa Allahumma ajurni fi musibati. Bagi kita itu reaksinya berbeda dengan bagi orang yang berdoa kena musibah. Sehingga nanti ada sebuah doa yang diajarkan tidak boleh dilafalkan karena doa itu sebetulnya bukan, atau doa tersebut adalah sesuatu yang akan bertentangan dengan kita. Contohnya, ya Allah, hidupkan saya kalau hidup itu baik bagi saya. Ya Allah, matikan saya kalau mati itu baik bagi saya. Ini kan tidak boleh doa itu sembarangan disampaikan. Kenapa? Karena doa itu adalah doa ketika terjadi krisis dalam hidup. Jadi hidupnya itu injury time, Pak. Antara dia hidup dengan tidak baru. Tapi kalau kita dalam keadaan sehat begini berdoa itu kan jadi tidak, itu jadi bermasalah nanti. Bukan lapan doanya yang salah. Coba, ibu sehat, bapak sehat, ngadoakeun ya Allah, sehatkan, hidupkan saya kalau hidup baik bagi saya. Matikan saya kalau mati itu baik bagi saya. Itu kan tidak, itu masalah apa doanya? Kenapa? Karena doa itu diajarkan oleh Nabi bagi orang yang dia kepepet dalam hidup. Pada saat dia kata dokter harus disuntik mati, maka berdoa itu menjadi sesuai. Pada saat seseorang hanya sekedar sakit biasa, berdoa itu nggak bisa, Bu. Kenapa? Berarti Anda sudah memberikan satu penawaran kepada Allah. Seperti sakit flu memangnya. Iya. Baru sakit kepala sabelah we ngadoana, ya Allah matikan saya kalau mati. Kan jangan dianggap enteng. Ya. Kenapa jangan dianggap enteng? Seolah-olah mati yang kita inginkan dengan hanya sakit kepala itu mudah gitu. Coba kalau seandainya begitu nanti begitu masuk ke yang kubur pertanyaannya hese dijawab. Ya. Nah, ya itu yang harus dipelajari. Kenapa kemarin kita bahas bahwa doa itu adalah sumsumnya ibadah. Sumsum ini adalah satu apa? Sumsum ini sesuatu yang ada di dalam tulang, tapi pengaruhnya kemana-mana. Ya, pengaruhnya kemana-mana. Makanya orang yang dia itu TBC sumsum itu bisa sulit disembuhkan, bisa lumpuh. Kalau sumsumnya TBC, kalau tulangnya TBC itu masih ada, masih bisa direkonstruksi. Tapi kalau sudah sumsumnya yang TBC gimana? Ini kan tidak mudah kan? Nah makanya ibadah itu atau doa itu adalah sumsumnya ibadah. Artinya berdoa itu tidak sembarangan. Ya. Coba Bu, ini doa diawali dengan kalimat apa? Robbi. Satu, begini. Berdoa langsung meminta kepada zat Allah itu kita menggunakan lafaz Allahumma. Jadi kita langsung minta pada zat Allah. Walaupun sebetulnya ini juga minta kepada zat Allah, tapi kalau yang ini kan langsung, gitu kan, tanpa ada wasilah. Sedangkan Robbana atau Robbi berdoa melalui perantara wasilah. Caranya gimana? Contoh Pak, Robbi habli minas sholihin. Mensolehkan anak itu kan harus ada cara. Paham Pak ya? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabana. Harus ada cara. Tidak bisa ibu berdoa Robbana atina fid dunya hasanah kumaha carana? Ta eta diajarkeun carana. Makanya doanya pakai Robbana. Tapi pada saat Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, ya Allah jauhkan dosaku dengan dosa atau diriku sebagaimana jauhnya antara timur dan barat, itu terserah Allah. Kita tidak tahu Pak bagaimana Allah menjauhkan dosa kita dengan kita, karena itu hak Allah. Tapi pada saat kita berdoa yang ini kan perlu teknis. Nah, teknisnya harus jelas. Robbi zidni ilman, ya Allah tambahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Harus ada teknis Pak.
Tidak bisa kita langsung jual pinter ngadadak. Kupu-kupu, ya. Jadi kalau ada profesor yang pertama jadi profesor, ini guru profesor itu nggak sekolah itu. Ya. Ngerti nggak Pak? Kalau ada profesor yang pertama, itu guru profesornya itu nggak sekolah itu. Kalau profesor punya Iya. dukunan mana kan? Iya kan ini kan contoh. Ada seorang profesor pertama kali Bu di dunia. Ini kan dia digelari profesor itu oleh seseorang yang dia tidak sekolah. Iya. Iya. Ya iya. Kalau ini punya gelar lagi, ini kan ada lagi ke atas kan? Nah begitu. Jadi sebetulnya sekolah itu hanya sekedar untuk memberikan ciri saja. Manusia pintar dan tidak itu sebetulnya dia bari banyak membaca. 3 Bu ya. Ilmu itu didapat karena 3 hal. Pertama, ilmu didapat karena pengalaman. Bapak akan saya uji. Yang ngujinya itu nggak sekolah Pak. Ya. Yang ngujinya nggak sekolah. Gitu kan? Jadi yang pertama pengetahuan itu lewat pengalaman. Jadi kita mendapatkan sebuah pengalaman itu bisa jadi ilmu dari orang lain. Tetapi tidak, ini bedanya gini. Tetapi tidak setiap pengalaman kita begitu disampaikan pada orang lain itu akan sama problem solvingnya. Penyelesaiannya tidak akan sama. Kenapa? Karena mungkin orang ini nggak sama Pak. Walaupun kasusnya sama. Contoh Bu, saya sering ambil contoh gini. Kalau ada orang yang dia punya kanker, lalu kata ibu ini, abdi mah ngagodog ieu. Laras. Alhamdulillah damai. Tapi praktekkan oleh ibu yang ini yang kanker yang sama. Belum tentu dia reaksinya sama. Kenapa? Karena ibu yang ini mungkin kondisi tubuhnya tidak sama dengan ini. Iya. Walaupun secara pengalaman dia punya pengetahuan bahwa kanker itu obatnya ini. Paham ya? Nah gitu. Osna abdi ku binahong kamari kieu tak damang. Anjeunna. Begitu yang ini makan binahong yang sama itu kan belum tentu. Kenapa? Karena tubuh masing-masing memiliki karakter yang berbeda. Ya. Contoh gini, Bu. Kanker payudara itu obat yang paling mujarabnya 2. 1 kejibeli, yang kedua nanas. Nanas. Dinaon ke? Hah? Ya dimakan, jangan dibuang. Ya. Naon beling Bapak itu? Kejibeli. Biji beling. Ini sebagai ilmu Pak ya. Maksud saya ini dikombin saja sebagai ilmu. Kejibeli. Ya. Ini saya sampaikan kemarin saya belajar 1 minggu dari Profesor Herbal ya, internasional. Jadi kata beliau, sehebat-hebatnya kanker itu akan kalah dengan kejibeli. Kejibeli kan Bu? Si daunna anu. Iya. Canak daunna 5 dugi ka 7. Nah ini pengalaman Pak, jadi ilmu nanti ya, jadi pengetahuan. Ambil 5, 7, selalu harus ganjil 5, 7. Ambil daunnya, godok, Pak ya, digodok pakai air, kemudian diperes. Kemudian nanti diperes, ambil airnya Bu, dibuang si daunnya. Peresannya diminum 5 kali 1 hari. 5 lembar itu. 5 sampai 7 lembar. Iya, untuk 5 hari minum. Tuh kan jadi ilmu ya. Ganasna tekening sarang bungkusna. Aku kasar. Ganasnya diambil kulitnya, kemudian ibu di jus. Oh, dimakan sama ampasnya. Karena ganas itu ternyata mengandung farmakologi paling tinggi untuk membasmi kanker. Jadi kalau tidak minum aja nanas. Bebas Bu, nah, bebas. Ganas 13 1 hari. Jangan pakai gula. Jangan pakai gula, jangan pakai susu, jangan pakai air. Biarkan aja ganasnya langsung. Dan ternyata Bu, Pak, ganas itu yang paling mujarabnya adalah bagalna.
Cun, neta teh bakal nanya. Ya tua. Ya. Jadi orang-orang konvensional tahu bahwa yang mujarab itu di tengah nama tong dituang itu. Karena dia tahu kenapa orang yang habis dioperasi makan bagal ganas itu akan cepat kering. Karena mengandung zat tertentu yang akan mengeringkan luka. Tapi kalau yang ada bibit hepatitis gimana tuh? Yang mana? Liver. Liver. Ya. Tidak ada masalah. Karena ganas itu tidak ada efek samping. Kecuali ke yang ini mungkin hamil muda. Kan? Kecuali untuk yang hamil muda mungkin. Tidak ada masalah. Hamil muda. Katanya bisa menggugurkan. Yang hamil muda itu bisa keguguran apabila salah mencet. Mencet. Kalau dipijat orang yang hamil muda, itu dipijatnya salah, itu bisa keguguran. Pijat. Ibu yang hamil muda tidak boleh dipijat ini. Oh, jauh-jauh. Iya. Jauh-jauh. Tidak boleh dipijat sini. Kalau dipijat daerah ini yang hamil muda itu bisa keguguran. 4 jari dari mata kaki itu area untuk rahim yang nanti bisa Ini pengalaman, Bu. Ini ilmu yang begini ya. Iya, betul. Ilmu yang begini. Ya. Payudara, coba aja Bu yang lain. Kanker apapun coba dengan nanas. Dan yang paling kuat dengan kejibling. Pak, kenapa? Tanya Pak, kenapa orang perempuan nggak mau makan ganas, takut keguguran atau apa gimana? Karena dia mendengar image aja. Sugesti aja lah ya. Sugesti aja. Sebenarnya tidak ada masalah. Ya. Lalu Bu, nanti jadi ngebahas ganas kan? Ya sama aja. Sama aja, ilmu mah apa aja Bu ya? Ilmu apa aja? Ini ya luar biasa Bu ya, luar biasa. Saya ujiannya harus menghafalkan 5 atau 150 tumbuhan. Ya. Makanya kalau ada orang Bu yang sakit, nanti iya desa gawaya. Tidak sembarangan, orang bisa jadi nama sakit Pak. Ya. 2. Ilmu pengetahuan itu dapat diterima oleh kita lewat belajar. Nah, belajar itu kan dapat ilmu pengetahuan. Cuman kalau proses belajar itu nanti hasilnya sama. Dia Pak. Itu hasilnya sama. Contoh, guru yang ngajarin 2 tambah 2 itu sama dengan 4. Nanti SD manapun 2 tambah 2 4 itu. Kenapa? Karena kalau belajar itu harus ada uji keilmuan itu. Jadi kalau ada SD yang 2 tambah 2 jadi 6 itu kan jadi nanti dipertanyakan ini. Ya, kenapa? Karena hasil belajar itu kan sama. Beda dengan hasil pengalaman yang ini. Kalau pengalaman ini bisa beda-beda. Ya, bisa beda-beda. Tapi kalau hasil belajar ini mesti ada uji kualitas pelajaran. Nah, proses belajar inilah yang kemudian ada tahapan, Mbak. Belajar itu kan perlu tahapan. Kelas 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau udah S3 mentok itu. Mau bikin S4 nggak ada. Iya. Mau bikin S4-nya susah ya. Makanya udah S3 beres gitu kan. Nah, artinya sebetulnya manusia itu kata Rasulullah, dia memiliki kemampuan yang terbatas untuk menerima ilmu Allah. Makanya sekolah itu paling tinggi S3. Paling tinggi. Dan gurunya juga sudah bingung sekolahnya kemana. Ya kan guru S3 itu kan udah nggak belajar lagi. Ya. Nah, berarti di sini kata Rasulullah, kalau Anda celupkan jari di laut, maka ilmu yang Anda terima itu satu kecelak yang ini, yang nempel di jari. Makanya manusia yang punya ilmu itu nggak boleh takabur. Karena sisanya masih banyak di sana. Dan sisa itulah yang disebut dengan pengalaman hidup. Kan yang lautnya ini kan ya ada tes sekolah nanti ya. Nah, di sini ada pengalaman. Berarti Susi itu pengalaman Susi. Pengandaran. Susi Susati? Iya. Susi. Oh, Susi Menteri. Menteri. Tidak belajar. Tidak formil kan, tapi Iya. belajarnya dari semua. Iya, pengalaman. Pengalaman.
Kalau Rasul sekolahnya di mana? Nggak ada. Rasulullah sekolahnya di mana, Pak? Iya. Jadi kan Rasulullah tidak formil, tapi beliau belajar segala apapun yang dia terima. Sampai kalau baca dalam Bukhari, kitab Tib tentang pengobatan Islam itu kurang lebih ada 129 hadis yang ini semua dibuktikan secara ilmiah, kebabat semua Pak ilmu. Dina Bukhari saja itu. Padahal Rasul tahu dari mana. Contoh Bu, ada dokter ngomong gini, oh ini mah nggak ada obatnya, yang ini katanya tidak akan sembuh. Itu bertentangan dengan wahyu. Kenapa? Karena kata Rasul, kullu da'in, setiap penyakit itu pasti ada obat. Ya, kecuali apa yang tidak ada obatnya? Tua. Mati. Tua juga kalau nggak sakit. Jadi kalah juga. Ya mati. Mati tidak ada obatnya. Berarti penyakit apapun semuanya ada obat. Kalau oleh ini belum ada, artinya belum ketemu gitu aja lah, gampang ya. Iya. Jadi kan belum ketemu. Seperti ibu bapak sholat, kenapa yang itu sholatnya begitu? Artinya bagi yang sholat berbeda, jangan dianggap ini berbeda, belum ketemu. Kalau udah ketemu mah nanti juga ikut lah. Kecuali kalau yang taklid mungkin ya, sudah ketemu juga anggerwe kekeh. Ya, begitu aja saya kira ya, belum ketemu saja. Nah, begitu sudah ketemu, maka dia akan menjadi ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, ilmu pengetahuan itu lewat intuisi. Itu ada intuisi itu, set. Karena ada jo ayam ngolebat. Nah, itu puguh-puguh jo ayam ngolebat tuh ya Pak. Nah, ini pada saat orang itu kepepet, selalu ada ilmu pengetahuan yang kita tidak belajar, Bu. Ya Pak, urang nuju kepepet naon we jo aya jo kolebat naon gitu kan. Iya. Nah, itu. Makanya kan di dalam ilmu filsafat pendidikan disebutkan orang yang dia intuisinya kuat itu biasanya kejar karena itu biasanya ilmu. Kejar aja bisa jadi ilmu. Ya Bu ya, untuk kayaknya mengudak-udak lamunan. Kalau intuisi mah enggak apa-apa. Ya, intuisi. Nah, disinilah makanya di dalam Quran disebutnya waqad alimtumul ladina tadaw minkum. Artinya sebuah ilmu pengetahuan dipelajari dengan 3 tahun. Paham Bu ya? Dan ini tidak ada universitasnya. Karena yang ini adalah universitasnya adalah diri kita sendiri. Ayo ada kepaham? Sedikit aja Pak. Jangan banyak-banyak nanti olap. Ya. 1, 2, 3. Lebih ke pengalaman dan orang yang sekolah itu belum tentu dia menguasai ilmu. Belum tentu. Karena pada prinsipnya yang sekolah itu kalau tidak banyak dan tidak punya pengalaman tidak akan jadi ilmu. Ya. Kalau ini institusi tadi dengan intuisi dengan apa? Insting. Kalau dengan juga kalau kita lagi bisa nulis ya, ilham gitu. Terus datang lah itu jalan. Kalau pas lagi nggak mood ya udah hilang. Kalau di tingkat nabi namanya wahyu. Kalau di tingkat ulama dan kiai itu namanya ilham. Kalau di tingkat manusia yang soleh itu namanya ma'unah. Nah, gitu. Jadi siapa orangnya itu akan memiliki insting-insting yang kuat yang berbeda. Kalau dia nabi ini namanya. Kalau dia ulama, kiai yang emang soleh luar biasa ini. Kalau tingkat kita biasa itu namanya ma'unah. Ma'unah itu artinya pertolongan Allah yang mendadak lewat seluruh. Ya, seperti kita dikejar mau 5 meter tuh bisa ngagajel, kadang-kadang bisa. Naon aya mau, ngahaja mah hese. Kan ulah jangan mau, Pak. Nah, karena kalau cari mau kan belum tentu juga bisa. Nah, itulah di sana. Bu, ternyata anak yang gangguan baik itu autis, ADHD, hiperaktif, ini ternyata berdasarkan penelitian itu penyakitnya cuma satu, karena ada kakak canggih.
kacangan, Pak. Kan kacangan itu semacam kacang kelenjar. Kelenjar itulah yang membuat anak hipar. Kelenjar itulah yang membuat anak itu sulit konsentrasi, sulit dan emosinya meledak-ledak. Dan itu ternyata ditemukan dalam kitab yang disusun oleh seorang ahli anak di Mesir. Jadi dia menterapi anak yang gangguan apapun lewat itu. Jadi kalau itunya dibuyarkan, ini nanti dia akan sembuh sendiri. Tapi kalau itunya tidak dibuyarkan, itu tidak bisa. Pakai obat apapun biasanya akan lama. Termasuk yang autis. Ya. Kakacangan. Kumaha atuh ngabuyar teh? Ya nu di dieu teh ya. Di nanaon we. Oh di mana wae? Bukan, tapi untuk kasus anak itu bukan di mana saja. Adanya di selangkangan. Oh. Jadi di sini. Kalau dulu cenah. Jadi nanti ibu tidur, lalu anak lagi tidur, nanti selangkangannya raba gini. Kalau ada semacam kerikil, itulah yang disebut penyebab anak hipar. Dan ini harus dibuyarkan. Dan ibu nanti harus latihan membuyarkan itu. Nanti saya akan buka pelatihan khusus untuk kasus-kasus penanganan yang seperti ini. Ya. Begitu Bu, termasuk nanti mijatnya bagaimana, kemudian bagaimana. Tidak bisa bicara. Sama Bu, semuanya. Nanti diajar kumalamun sesah nyarios murang kali, sesah mapa, itu nanti ada terapinya. Ya, Ibu nanti belajar. Kalau nggak belajar, Ibu belajar ngahajar ke Mesir mahal Pak. Saya akan adakan bulan Oktober nanti. Bulan Oktober November. Di mana? Insya Allah nanti dikasih tahu karena ini sudah membludak, ini yang mintanya. Jauh-jauh mah tuh. Di sini kirain teh. Ini saya bukan promosi ya, tapi ini harus bisa. Kenapa? Kalau tidak bisa ini problem luar biasa ini. Siap di sini. Harus bisa. Jadi ketika dia diurut begini si anak tenang, ketika diurut begini konsentrasinya begini, ketika dia bisa ngomong, itu ada Pak. Jadi kalau anak susah ngomong gini, ada itu semua. Lamun ibu hoyong apa namun kahayang bapak ayam mijetna. Antara dikedakeun antara apa tadi dipijet ku ibu jo nyarios nyalir gitu. Ngaku. Kan? Tegaduh mah. Tak punya kebijakan. Nanti ibu belajar ya, nanti saya belajar. Asalnya kita belajar ya itu ya. Ilmu yang itu pelajari semua Pak harus bisa. Kenapa? Karena nanti kalau semuanya datang ke saya untuk konsultasi itu terlalu banyak. Saya sekarang juga hari ini udah banyak sampai malam ini. Udah aja mending dipelajari nanti bisa sendiri. Nanti bisa sendiri. Itu kan gaduh incu autis. Mohon sok urang waktosna urang pilar ya. Nya nu cocok. Sok, mungkin ku ibu diajarkan kieu caranya nuju bobo kieu nya. Kedah nuju guga. Kalau dia lagi bangun, wah anak autis Ablut-ablutan. Nah, ketika dia lagi tidur gimana? Kan ya? Diajarkan. Nah, enteng ku sakit itu, ilmunya enteng sekali. Pelajari. Yang emosinya tinggi gitu. Semua sadayana. Anu sok gede amat, anu sok jejerewetan, namun aya kahoyong segala ditajong sok sadayana aja. Pijit akhirnya. Nya. Ya Bu, nah aja mindset lalawara mayunan inju sok gede amat. Mun aya kahayang segala dialungkeun sok kumaha Pak? Nah, kita belajar. Saya juga lagi belajar. Kenapa? Karena ilmunya juga dipelajari kan ke sini. Karena konsentrasi di bidang ini ya pelajari secara keilmuan. Payah nawe kudu ngamodal, kudu balik modal. Ya Bu. Siap ya. Insya Allah lah Bu, ya Insya Allah. Nanti bisa lah Insya Allah. Saya akan ajarkan terutama untuk majelis taklim di sini semua harus bisa ya. Amin. Harus bisa. Mana mayuna dan ya. Terus kadiri. Nah, ketika dia berdoa terhadap zat Allah itu biasa pakai Allahumma. Nah, berarti di sini ada teknis yang diajarkan. Hablun itu bukan anak, Pak. Hablun itu bukan anak, tapi turunan. Turunan itu dipengaruhi oleh 3 hal. 1, makanya ketika Nabi atau ketika sahabat Nabi bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbuat baik? Coba, jawaban Nabi,
Ibunya berapa kali? Ibumu 1, ibumu 2, ibumu 3, lalu ayah. Gitu kan? Ini harus dibongkar secara keilmuan. Jangan begini. Kak ibu mah kudu leuwih. Hai Pak, dibatan ka bapak. Bapakna teh diantep ya Pak. Bukan. Kita harus pelajari kenapa Rasul berbicaranya ibu itu 3 kali. Ya. 1. Ada ibu secara genetika. Bahannya dari ibu dan ayah yang ini. A, B. Ini namanya ibu secara genetika. Dia gennya dari sini, Bu. Sperma digabung dengan sel telur. Ini gen. Itu bisa saja itu tidak hamil di perut dia. Karena sekarang sudah terjadi ada yang disebut dengan bank sperma. Ya, dia bisa di mana saja. Sekarang sudah ada. Ketika dia tidak mau hamil karena dia kerja, dititipin aja di rahim orang lain. Terjadilah ibu kandung. Walaupun bahannya beda. Iya, itu tetap ibunya. Jadi bahannya dikumpulin dari dua, kemudian dikumpulin, terjadi apa? Kemudian dijadikan bayi tabung. Kemudian ketika dia hamil, tidak mau si ibu ini hamil, maka yang ibu ini nyerahin, udahlah cari perempuan yang mau hamil, disimpanlah di rahim ibu ini. Ibu yang ini namanya ibu kandung, Pak. Ibu yang tadi itu disebut ibu genetika. Lalu ternyata ini ibu yang ini nggak mau menyusui, lalu disusuilah oleh ibu yang lain. Terjadilah 3 ibu. Paham nggak Pak? Iya. Ya. Terjadi 3 ibu. Yang ini secara genetika ibunya juga karena bahan dari dia. Yang ini yang mengandung juga karena dia rahim disimpan di sini. Yang ini yang menyusuinya juga ibunya. Tetapi ayahnya satu kan yang ini. Iya. Tuh, ini sudah terjadi di beberapa negara. Artinya, pada saat ada anak yang lahir dengan cara seperti ini, Anda akan memiliki 3 ibu, walaupun ayahnya satu. Tapi tidak pernah kita mempelajari kalau seandainya yang 3 ini disatuin dalam ibu yang sama. Itu lebih dahsyat. Ibu kasih bahan kan? Iya. Ibu yang mengandung kan? Iya. Ibu yang menyusui. Anak itu akan lebih mudah oleh kita arahkan menjadi soleh. Kenapa? Bahannya ada di ibu semua. Lu iya mah bisa beda-beda, Pak. Dia bahan dari ibu yang ini, dikandung oleh ibu yang ini, disusui oleh ibu yang ini. Itu sudah ada kemungkinan berat nanti ke depan. Kenapa? Karena dia memiliki 3 karakter ibu yang berbeda. Dan Rasulullah sendiri, itu ibunya udah 2. Ya. Rasul sendiri kan ibu bahannya dari Siti Aminah, dikandung oleh Siti Aminah dan beliau disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah sebagai ibu dari Rasulullah juga. Kenapa? Karena dia disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Jadi nyambung ya. Kata Nabi, nanti kalau kamu punya 3 ibu, semuanya harus bakti semua. Gak boleh dibedain. Kenapa? Ini ibumu juga, ini ibumu juga, itu ibumu juga. Makanya 3 berbanding 1 itu begitu. Ayeuna mah ku ibu dikumpulkeun ti duanana nyalira. Banyak. Di ibu sadayana aya, ibu bahanan, ibu ieu rahimna, ibu yang menyusui. Kenapa, Pak? Kenapa sampai dia itu sulit? Padahal eta teh bahanan urang keneh sadayana. Ini sudah terjadi, Bu. Di Amerika sudah terjadi. Di Inggris sudah terjadi. Ada anak-anak yang liar luar biasa karena ibunya 3. Ya. Oh kayak saya ini kan orang baik, di mana dikandungnya ibu yang itu dilihat Bu, si ibu itu didiagnosa lagi, bagaimana karakternya, kemudian disusul oleh ibu yang mana, itu yang itu, ibunya gimana, itu Pak. Kalau kita kan tahu sendiri. Nah inilah kita belajar hal yang sama, makanya yang diminta oleh Allah ini kan, yang diminta oleh kita ini, hablun. Ibu lihat ya, ya, hablun. Oke, ada kahartos tuh. Ya. Ibunya kayak gitu. Jadi sanes kieu. Ka indung mah kudu leuwih. Merek teh. Mun ka bapak 10.000, ka indung mah 30. Sanes itu, Pak. Bukan itu ya. Kenapa? 30 juga kalau tidak ada bahan bapaknya jadi mual. Kan bukan Siti Maria, Pak.
Ya, artinya perlakukan ibu-ibu itu berdasarkan dia bahwa adalah bagian daripada keturunannya. Itulah disebut hablun. Hablun saya tahu. Ya, hablun. Saat kita memahami kali ataupun memahami tiga ini, ya, tiga ini, makanya di Nabi kalau ada yang sepersusuan kan dicerai. Ya, kalau ada sepersusuan kan dicerai, nggak boleh dikawin. Kenapa? Karena ini kalau diteruskan itu kan jadi bermasalah. Kenapa? Karena satu darah. Sehingga Bu, maaf. Kenapa perempuan kalau dia ditikah dan ditinggalkan mati harus masa idah? Kenapa harus ada masa idah? Karena kalau tidak ada masa idah, nanti si perempuan ini akan kena HIV, akan kena virus, dan virus ini akan menggerogoti semua ataupun organ tubuhnya. Kenapa? Karena dia tidak ada masa idah. Begitu ada laki-laki yang menyimpan spermanya, datang lagi sperma yang lain, datang lagi sperma yang lain. Itu nggak boleh Pak, secara hukum Islam. Kenapa? Idah kalau yang ditinggal mati berapa? 4 bulan 10 kali. Kalau yang dicerai 3 bulan. 3 bulan atau 3 kali bersih haid. Kalau ada istri yang dia 3 kali haid lalu ditinggalkan suaminya, maka itu rahimnya sama dengan seperti dia perawan. Jadi bibit dari laki-laki itu sudah tidak ada. Itulah masa idah. Bibitnya sudah tidak ada. Jadi ketika dia melewati usia yang ini, ketika ditinggalkan oleh suami, ibu menikah kembali dengan khawatir. Ibu bersih karena bibit yang ini sudah Allah hilangkan, sudah Allah bersihkan. Itulah yang disebut dengan iddah. Ya. Sperma laki-laki yang ini sudah tidak ada begitu 3 kali haid. Begitu 3 kali haid sudah bersih. Sehingga begitu dia menikah dengan laki-laki yang lain tidak perlu khawatir, dia akan suci. Kenapa? Karena seperti dia menikah pada waktu awal. Bersih. Saya pernah ngobrol dengan seorang perempuan yang dia itu sudah dicerai, kemudian dia 3 kali haid, lalu menikah kembali. Saya ngobrol, subhanallah Ustaz, kenapa? Saya seperti perawan kembali. Bilang. Iya. Karena itu ilmunya di sana. Ada masa idah. Tepat tapi. Jadi penasaran. Jadi penasaran. Siapa yang penasaran itu? Bapak. Ibu atau bapak? Bapak. Itu ilmu namanya, itu ilmu. Karena kita tidak tahu. Karena yang paham kita begini aja, ya udah masa idah. Nggak bisa. Makanya kenapa orang yang berzina, laki-laki tiap malam berbeda itu kena virus? Ya wajar kena virus. Kenapa? Karena bahannya itu belum habis, sudah ada bahan lain. Iya. Coba. Begitu aja. Itu bikin minuman, kemudian campur merah, campur lagi yang biru, campur lagi yang hitam. Ini gimana itu? Budak kita jerona teh. Ya. Tapi kalau ini kan enggak, bersihan dulu. Kan gitu. Nah. Jadi membentuk keturunan ini emang perlu pengorbanan. Sehingga di dalam ayat ini pakai min. Kenapa pakai min? Ini menunjukkan ada litabe idea. Ada sebagian aya di turunan anu kahanap tapi omongeunana. Untuk lempeng kabehanana budak teh nya sampai ke bawah itu. Anaknya soleh ini incurut. Incunya ini ada di buyut, wajar. Kenapa? Karena di sini juga pakai min. Artinya ada sebagian yang kita harus ataupun harus lebih kuat mengurus mereka. Renteng sadayana Bu, aya nu berat, aya nu enteng, aya nu satengah, ada yang biasa-biasa. Ini menunjukkan oleh Allah sudah disesuaikan dengan kemampuan kita. Ya. Jadi proses mensolehkan itu adalah proses yang harus diawali dengan ini. Makanya Kanan anak siapa? Nuh. Nabi Nuh. Bukankah Nabi Nuh itu tidak soleh? Iya. Tapi kenapa Kanan durhaka? Karena dia bahan satunya istrinya yang tidak soleh. Makanya
3 fungsi berdoa dalam parenting 3. 1, untuk menyelaraskan keinginan Allah dengan keinginan kita. Harus selaras, Bu. Jadi lamun bapak ngadoa ke budak, inungna kudu sarua. Bu, Nabi Nuh ngadoa terus hoyong soleh kanan, istrinya enggak, Pak. Ini enggak selaras ini. Ya, harus selaras. Istrinya, kemudian suaminya harus sama. Ini tujuan kita berdoa buat apa anak kita? Ini harus sama Bu doanya. Malahan kalau bisa dalam ilmu dalam ilmu psikologi, kalau bisa doa orang tua tuh denger oleh anak. Apa yang diinginkan oleh dua orang tuanya, si anak ngerespon, Pak. Oh, berarti orang tua saya ingin ini. Itu nggak apa-apa. Wajar kan Andoraka. Nah, sababnya ini istri Nabi Nuh ini yang membantah terus doa Nabi Nuh. Ya, tapi kalau Ismail gimana? Ismail soleh, Pak. Kenapa? Karena Hajar dengan Ibrahim sama sejalan doanya. Jadi harus diselaraskan dulu berdoa itu. Selaraskan dulu. Untung pas ya ngadoa teh. Cek pamajikan anak, sok kumaha bapak lah. Mamah bade ieu ngadoa anak. Mah kudu sarua ngadoa teh. Bekeun sok masing-masing. Kumaha aya teh ngadoa apa? Pas ya. Kayaknya teh budak nanti bakal pas ya di jero teh. Kenapa? Dari doanya saja tidak seimbang. Ada sebuah anekdot. Kalau orang banyak konflik, itu diantaranya mungkin tanahnya yang dijadikan dirinya itu tanah yang penuh konflik. Iya. Jadi kalau orang banyak sengketa, itu mungkin tanah yang diciptakan bagi dirinya itu tanah sengketa. Sehingga dia banyak sengketa hidupnya ya. Nah, tapi awali dulu ini. Selaraskan keinginan kita dengan keinginan Allah. Kan mudah, Bu, sebetulnya. Tinggal cocokkeun hungkul lah. Urang teh hoyong kumaha ieu teh gitu kan. Ya. Kedua, berdoa dalam ilmu pendidikan anak, dalam pendidikan keluarga berfungsi untuk apa? Meminta bantuan Allah. Meminta bantuan Allah. Ada anak Pak mau beli rumah 100 juta. Lalu ngomong dengan orang tuanya, Pak, saya mau beli rumah, berapa harganya 100 juta, minta bantuan. Bapaknya nanya sama ibunya, sudah punya berapa uangnya? Baru 1 juta. Kira-kira dibantu nggak, Pak? Dibantunya juga lama, Bu. Udah sesana lo bangkit. Dari sesana 88 juta mah kumaha ya teh. Nah, itu kan bukan bantuan namanya. Nah, tapi kalau ada anak datang, Pak, saya mau beli rumah, harganya 100 juta. Lalu kata orang tuanya, minta bantuan, Pak. Oh, kamu sudah punya uang berapa? Kata anaknya, sudah punya 99.900.000. Wah. Kira-kira berapa bulannya, Bu? 100.000. Kira-kira yang kurang 100.000 cepet nggak? Cepat. Begitu berdoa mah. Iya. Enggak ngadoa mah. Jadi berdoa itu minta bantuan Allah. Minta bantuan ulah loba teuing atuh. Ya, kita harus sudah menyiapkan bahan agar bahan ini tinggal Allah lengkapi dengan cepat. Ibu bapak ingin turunan soleh, bahanan heula kurang, cing hebat. Nanti Allah kan tinggal ting, begitu. Nyari komo kurangnya teh, tos gaduh 88 juta, 850.000. Coba, kirang sabaraha apa? 5. Pasti dikabulkan ya. Tuh. Jadi saya jadi sebuah ilmu. Oh, berarti ada doa yang lambat itu karena bahannya belum lengkap. Ya, jadi Proposalnya belum lengkap. Belum lengkap. Proposalnya harus lengkap penuh. Bahannya dilengkapin, proposalnya dilengkapin ya. Jadi ulah omeaneun kabehanana ieu teh. Proposal tapi can didata tangan, can aya anggaranana. Ieu teh panggieunkeun proposal tuh ieu. Ya. Bikin ini, Bu. Bantuan Allah. Ya, ini yang selalu saya ajarkan ke santri-santri itu. Kamu kalau ingin pinter belajar, minta sama Allah. Nanti Allah bantu. Ya. Kalau ingin pinter tidak pernah belajar, mau dikasih gimana? Gitu kan? Oh gitu Ustaz, mohon gitu. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Doa itu fungsinya untuk menenangkan jiwa dalam keluarga. Tenang jiwa. Begitu aja, jadi kan tidak beban ke kita. Jadi tidak memaksa Allah untuk mengabulkan doa kita, karena pada prinsipnya hanya menenangkan jiwa, Pak. Jadi kabudak atau ngobatin hariwang.
tong bating hariwa keun cing lepas kana urang tapi tenangkeun jiwa ngadoa ka Allah. Kenapa? 90% apa yang kita khawatirkan ataupun apa yang kita takutkan kepada anak itu terjadi. Ya. Ustaz, kalau bernazar itu boleh nggak? Bernazar. Bernadar boleh Ya. kalau sudah sesuai dengan kemampuan kita untuk menjalankan nadar itu. Oh. Tapi jangan dipermainkan nadar karena ada kifarat. Nadar dulu lah karena nanti juga ada kifarat. Jangan bermain juga. Kenapa? Karena nanti kifarat juga bisa tidak dilakukan Pak kalau nanti nadarnya permainan. Boleh sih Pak. Nadarnya istrinya Imron apa? Oh, punya. Ini nadar tuh mafi batni muharrarah. Punya Itu anak. nadarnya. Ya Allah, kalau aku hamil, karena itu kan lama apa tidak hamil. Kalau aku hamil dan aku mengandung seorang anak, maka aku mafi batni muharraron. Aku akan jadikan anak aku ini menjadi ahli ibadah. Itu nadar. Apa yang terjadi? Siti Maryam gak pernah keluar dari mikot. Terus aja Siti Maryam itu ahli ibadah. Sampai Siti Maryam melahirkan seorang nabi. Itu dari nadarnya. Gak apa-apa Bu, silakan nadar. Ya Allah, kalau ini anak saya laki-laki dan perempuan, kalau dia soleh, maka saya akan ini. Gak apa-apa, bagus aja. Di Maryam tuh anaknya Imron ya. Anaknya Imron. Sama Hana ya. Hana itu istrinya Imron. Dan dia melahirkan Maryam. Muharraron itu orang atau anak yang dia tidak berkecimpung dalam sesuatu kecuali dalam ibadah. Namun jadi budak, rek jadi ahli masjid, dah ieu tenan. Ya. Namun jadi budak lawe sedang pinter nyanyi. Tas sehari keluar deh, joget deh udah. Ya. Jadi menenangkan apa Bu? Jiwa. Menenangkan jiwa. Nah, lihat dulu ke atas terakhir. Ibu bapak nggak perlu dirubah doa ini, walaupun yang diminta adalah anak yang soleh perempuan. Nggak boleh begini. Robbi habli minas solihat. Ya udah aja Robbi habli minas solihin aja. Walaupun ini untuk laki-laki, tapi udah termasuk Pak. Jangan diganti. Itu kan jadi ngaganti doa mayit. Kalau nanti mayitnya perempuan jadi Allahumma firlaha warhamha. Udah aja. Karena kita bukan berdoa kepada jenis laki-laki dan perempuannya. Karena Mayat. kita berdoa diajarkan nabinya begitu. Ke jenazah. Nah, coba kalau dua perempuan, kalau dua laki-laki mayitnya masa jadi Allahumma firlahuma? Leheung lamun dua anak teh laki dua anak, malah mun hiji awe dua kemudian hiji lalaki. Ini kan jadi begitu. Bagaimana kalau ternyata mayitnya banyak? Lalu ternyata bercampur segala. Allahumma ghfirlahu warhamhu, enggak perlu diganti. Di sini pun kita tidak perlu mengganti. Kenapa? Karena Allah tahu apa yang dimintakan anak-anakmu ada di pikiran kamu. Kan begitu. Urang pameh ngadoakeun, Robbi habli minas solihin. Ibu tos kabayang, ieu doa teh keur budak mana? Teu kudu dirinci, ieu teh keur sine. Perlu cara. Ya, tidak bisa langsung tapi harus ada cara. Sehingga di sini bagian Robbi habli minas solihin. Termasuk bapak ibumu pinter harus ada cara. Termasuk ingin atina pidunya hasanah ada cara. Bagaimana hasanahnya, bagaimana ini, semuanya oleh Allah diatur seperti itu. Ada pertanyaan silakan. Pak, saya mau nanya Pak. Ya. Saya kemarin dapat buku kecil. Jadi ceritanya ringan lah gitu. Cukur jenggot dengan isbal. Nah itu katanya kalau kita cukur jenggot itu dosa. Karena haram gitu. Melupakan kemauan Tuhan gitu. Ya. Nah, sama isbal itu kan seperti sarung yang diseret sama itu. Benar apa enggak gitu Pak? Yang disebut merubah ciptaan Allah itu yang dalam merubah ciptaan Allah ini harus dipahami. Yang disebut merubah ciptaan Allah yang mana? Rasulullah mengatakan cukur kumis, gunting kuku, kemudian apa? Dan bulu-bulu yang lain digunting. Itu kan juga merubah. Malahan Rasul menganjurkan per 40 hari harus digunting bulu-bulu. Ya. Jadi beda Bu, merubah ciptaan Allah dengan memelihara ciptaan Allah.
seandainya ini tidak dicukur, ayo. Nah, bulu irung Pak di alat tepeda bisi ulang dosa merubah ciptaan Allah, bukan. Itu namanya kata Nabi disebut dengan taksir. Artinya memelihara itu silakan. Jangot ini kalau mau dipelihara silakan, tidak dipelihara juga silakan. Jangan merasa berdosa kalau jangotnya itu dikurik. Biasa aja. Karena Nabi juga pakai janggot itu ya di sana. Tidak ada masalah silakan. Ini tidak wah antum libat nyemutan. Udah enggak apa-apa. Saya sengaja di kuku sakit. Ya, iya mah dari ciri hukum. Karena kalau ngikutin yang nabinya kan kedak sakit ya, Pak. Jeung kedak ramai kadirnya. Ini dikesakin ya panjang-panjang sakit. Nah, ini kan jadi gimana yang disebut kriteria jangotnya itu gimana? Jadi ini namanya jibiliyah. Jibiliyah itu bebas termasuk celana. Iya. Ya. Malahan kan Abu Bakar itu ketika terjadi gerhana itu si pakaian itu ke tanah itu. Kemudian ada yang mengatakan, oh itu mah khusus katanya darurat. Enggak, artinya diizinkan oleh Nabi. Yang pokok adalah tidak boleh takabur. Ya. Takaburnya tidak boleh. Pakaiannya silakan. Ibu pakai pakaian apapun silakan, yang penting jangan takabur aja. Ya, jangan takabur aja. Ayeuna mah aya angwan Bu istri bibirna melohok. Begitu ditanya daripada bawa AC mending ini aja katanya. Jadi yang pokok takabur. Kabur kan gitu teh. Bu aya teh Bu. Kata Rosa. Sajawid di bacaan sujud gitu kan apa sih? Iya, tidak boleh dalam sujud berdoa kecuali bahasa sujud. Bahasa sujud. Kalau berdoanya yang mansus. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Selepas doa itu silahkan berdoa yang kalian paham isinya. Jadi boleh. Boleh, yang penting yang mansusnya jangan diganti, Bu. Subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Selepas berdoa yang itu boleh berdoa apa saja. Jadi selepas gitu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kurang keraskeun ge, Pak. Ya Allah, sehatkeun abdi. Boleh Ibu silahkan. Yang tidak boleh bahasa kita masuk ke dalam sholat itu mengganti bahasa sholat dengan bahasa kita. Al-Fatihah nggak boleh diganti dengan bahasa kita Pak. Karena itu kan bahasa sholat. Takbir begini, Allahu Akbar nggak boleh diganti. Allah Maha Besar. Ya, itu yang tidak boleh itu ya. Kalau yang itu memang. Tadi doa bihabli minas solihin, kalau kita artikan misalnya kita doa dengan bahasa yang dimengerti, Tuhan jadikanlah generasi aku lebih baik kita bisa. Ya. Ya, ada Bu. Ada itu tergantung Pak. Kalau nanti berbicara waktu, berbicara tempat atau berbicara kondisi. Karena masing-masing punya adat. Contoh kalau waktu yang terbaik berdoa itu di mana? Di saat orang tidur. Ya. Di saat orang tidur orang berdoa bagus kan? Kenapa? Karena energinya ketarik semua oleh kita. Kapan berarti Pak? Di saat orang tidur. Tapi begitu kita berbicara tempat di ijabahnya doa, Rasul mengatakan ada tempat-tempat yang kalian berdoa di sana akan mustajab. Seperti di Mas'alil Haram, kemudian di Muzdalifah, kemudian di ataupun di Arafah. Itu kan ada tempat-tempat seperti itu. Tapi bukan berarti di Indonesia tidak ada tempat yang dijabah. Ada juga. Dan kalau di Indonesia kondisikan dengan berdoa kita. Satu, yang harus mengangkat kaki. Yang masuk masjid. Iya, masuk zaman kan pakai kaki. Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Kan ini angkat kaki ya. Keluarnya gopronaka, kaki. Jadi kalau nanti berdoa harus mengangkat tangan saja, itu kan harus belajar. Di mana berdoa harus mengangkat tangan. Karena tidak bebas berdoa mengangkat tangan, tidak. Safa Marwah. Safa Marwah ada, Pak. Begini ngadoa. Ya, sudah wudu boleh berdoa. Tapi ketika kita berdoa dimanapun di luar yang diterangkan oleh Nabi, jangan mengangkat tangan. Ya, coba.
Diterangkan oleh Nabi setelah sholat ada doa mengangkat. Itu aja. Kenapa? Karena nanti ketika kembali kepada dalil enteng. Ya, berdoa itu. Kalau suami istri berhubungan ada doanya enggak? Ada. Mengangkat apa di sana? Ya iya, harus jelas Bu. Nah, menyebar hubungan karyola. Itu kan mengangkat kan, tapi tidak mengangkat tangan kan di sana kan. Walaupun ada doa. Jadi intinya Jadi tiap doa itu belum tentu ngangkat tangan. belum tentu, Ya. karena ada yang diajarkan oleh Nabi mengangkat dan tidak. Makanya dalam sebuah tafsir ada begini, jangan salahkan Allah kalau Anda berdoa mengangkat tangan tidak diijabah, karena mungkin Anda salah mengangkatnya pada tempat yang tidak harus diangkat. Iya. Ya. Begini aja. Amin. Masalah ngerem dan tidak itu terserah kita. Tapi kalau berdoa itu harus jelas ngangkatnya di mana. Ibu udah wudu kan? Keluar kan Pak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabina. Ini kan ada gitu kan. Ada. Begitu. Tapi waktu baca asyhadu Allahnya nggak perlu ngangkat tangan kan? Iya, karena di doanya. Di doanya itu. Kalau habis acara-acara kita ada yang Masalah tidak usah dan usahnya itu harus ada dalil. Kira-kira di sana ada dalil yang harus mengangkat tidak? Kalau tidak, ya jangan begini aja juga cuma. Ya, kan ibu teh nuju ini tujuh ngadoa gitu Pak. Subhanakallahumma rabbana. Kita nuju ngadoa yang ngangkat naon. Tah ieu nongeng tah Pak. Nongeng eta mah Bu ngadoa bari nongeng. Ya, artinya itu yang dipahami berdoa itu. Jadi jangan dirasa ada formalitas yang seperti yang tadi tak di sini aja. Ustaz, kalau sebelum berdoa baca sholawat dan Asmaul Husna itu boleh? Asmaul Husna, emang ada dalil yang menerangkan Ya. sebetulnya dengan menyebut Allahumma dan Robbana itu sudah Asmaul Husna. Oh. Ya. Baca sholawat itu? Iya. Dengan menyebut ini juga itu sudah Asmaul Husna. Artinya, ibu dia ya. Ya Gopar, mungkin naon Pak? Maksudnya adalah Anda dengan ya Allah ampuni dosa saya itu sudah menyebut kepada Allah yang Al-Ghaffar. Oh gitu. Ya Ar-Rojak, tidak perlu Ar-Rojaknya. Dengan Anda meminta rezeki kepada Allah, Allah itu sudah Ar-Rojak. Oh, nggak perlu disebut ini ya. Nah, begitu. Coba Ibu, nomor 80 kilo naon sih nah. Rek ninggalkeun naon eta urang? Tanah. Naon sana pohon deui. Nah, artinya apapun yang kita minta Allah sudah memiliki dari 99 itu. Ya, itu kan udah ditulis di buku saya yang berdoa 10 jiwa kan udah ada. Kalau selawatnya tuh? Sholawat itu sama. Nggak perlu kan? Ya artinya ya yang ada aja sholawat. Kalau yang tidak jangan. Iya. Iya. Di tasyahud ada sholawat. Karena Iya. itu disebut. Oh iya. Ya. Kalau yang tidak jangan. Bolehkah doa ini diganti dengan bahasa kita? Silahkan. Asal dengan ketentuan bahwa kita tidak sedang berdoa yang ini. Ya. Tapi kalau Bapak berdoa yang ini harus ini. Tapi kalau kita ya saya berdoa tapi mananya ini boleh. Ya Allah. Artinya konteksnya itu. Ya. Silahkan. Pak Ustaz, mau tanya nih. Ya. Doa kan dalam sholat kepentingan setiap doa itu kan kadang ada yang kategori, ada yang delay. Pada saat kita belum dikabulkan, apakah doa itu sebenarnya doa lah maksudnya jangan memaksa. Yang disebut memaksa itu Yang usul memaksa itu, ya Allah, istajabtu doa. Ya, kenapa engkau tidak mengijabah doaku? Kenapa tidak mengijabah doaku? Kalau engkau tidak mengijabah doaku, maka aku akan berhenti berdoa. Jadi mengancam pada Allah. Ngambak ya. So, kamu tadi doa, alamun tadi ijabah wae. Rek eureun ngadoa ieu. Boleh. Gitu. Gimana Pak Haji? Mau tanya nih Pak Ustaz, biasanya kita lihat Pak, atau baru Pak Ustaz atau guru-guru yang lain Pak, kalau berdoa itu kan ada berdoa secara pribadi, ataupun berdoa secara bersama, berjamaah lah. Yang saya tanyakan, kalau berdoa secara jemaah itu kadang-kadang kan sering diikuti dengan amin gitu Pak ya. Nah itu apakah amin itu merupakan kewajiban kita mengikuti? Kedua, kalau misalnya itu memang benar kita mengikuti, apakah amin itu pahala untuk kita atau untuk yang memberikan doa gitu? Ya, amin itu bukan bagian dari doa. Betul kan?
Seperti amin setelah Al-Fatihah bukan bagian dari Al-Fatihah kan? Iya, kan bukan bagian dari Al-Fatihah. Ibu lihat di Quran Bapak, ada nggak aminnya di Al-Fatihah? Ada. Tapi adanya amin karena oleh Nabi diajarkan. Tidak qala waladolin takulu amin. Dalam doa juga sama. Diaminkan itu karena Nabi pernah mengaminkan doa malaikat. Karena doa yang disampaikan oleh malaikat itu sesuai dengan keinginan Nabi. Malahan malaikat pun mengaminkan doa Rasulullah karena sesuai. Jadi ketika diaminkan itu sesuai tidak? Kalau sesuai dengan ibu bapak, aminkan. Ya kalau tidak sesuai Al-Fatihah nggak perlu pakai amin. Karena emang aminnya setelah Al-Fatihah itu dalam sholat. Ketika di luar sholat kan nggak perlu pakai amin Al-Fatihah itu. Kenapa? Karena tidak sesuai. Jadi amin itu bukan bagian dari doa. Seperti amin bukan bagian dari Al-Fatihah. Tapi ketika sesuai, silahkan baca. Begitu Pak ya? Ya, insya Allah nanti minggu kedua, nanti saya minggu ketiga. Kebetulan minggu kemana? Istighfar. Nanti kan di dalam doa ada juga astagfirullah. Kalau mau nanti aja kalau mau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.